Eh, Tadi, oke. Oke teman-teman, selamat bergabung di Bootcamp Ifabula pada pertemuan pertama ini. Eh, Kenalin, saya Jet. Saya di sini sebagai trainer atau mentor yang akan menemani kalian di pertemuan hari ini dan 5 pertemuan berikutnya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama pada pertemuan hari ini, kita akan membahas apa itu front-end developer, terus kita akan mengenal apa itu React, dan kita akan coba beberapa komponen di React, salah satunya kelas komponen. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya di front-end developer. Front-end developer itu tugasnya ngapain sih? Nah, front-end developer itu tugasnya untuk membangun visualisasi atau komponen dari suatu aplikasi. Jadi si front-end ini kira-kira lebih banyak ke arah visualnya lah daripada logiknya. Nah, yang termasuk task misalnya kayak navigation, atau misalnya kalau halaman, nah itu navigation-nya mau kemana aja, itu kalian yang ngurus. Terus ada button, user experience, dan juga misalnya kalau misalnya kalian mau ngambil data dari back-end atau server, itu tugasnya kalian, atau dari third party API, nah itu tugasnya kalian untuk mengelola itu. Terus di Fabula ini front-end developer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada front-end UI developer, biasanya langsung dibilang UI developer ya. Nah, skill-nya itu biasanya HTML, CSS, dan basic dari JavaScript. Nah, tugasnya mereka ini biasanya memvisualisasi prototype atau mockup dari UI designer. Jadi misalnya kalau UI designer itu misalnya bikin page atau aplikasi yang masih berupa desain, misalnya di Figma tuh. Nah, si UI developer ini mentranslate itu gitu menjadi sebuah codingan. Jadi makanya dibilang si UI developer ini basically-nya HTML, CSS, dan JavaScript basic. Nah, yang kedua itu front-end developer, front-end logic. Nah, base-nya itu dari basically itu JavaScript, dan biasanya mereka ini menguasai beberapa framework juga lah, misalnya kayak Vue, Angular, atau React yang kita akan pelajari hari ini. Terus, dan biasanya mereka itu nggak terlalu ngerti CSS atau web design. Mereka itu lebih fokus ke mengerjakan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang berkaitan dengan logic. Nah, yang ketiga, ini ada full stack. Full stack ini desain, dia bisa ngerjain logiknya, tapi biasanya si full stack front end ini kemampuannya nggak sedalam yang salah satu dari mereka ini, yang UI sama front end logic. Nah, tapi itu tergantung ya. Misalnya kalau si full stack front end ini jam terbangnya udah tinggi, udah bisa mengerjain banyak project, pasti bakal berkembang juga lah. Nah, ngomongin soal framework, di sini ada namanya React JavaScript. React JavaScript itu, sebentar ya, ini terlalu ganggu. Nah, React JavaScript itu apa? React JavaScript itu sebenarnya sebuah library yang digunakan untuk user interface. Nah, jadi kata-kata ini bisa kalian lihat juga di dokumentasinya. Nah, di sini. Ini aku copy dari dokumentasinya. Nah, jadi di React ini, kalian akan membuat website yang nanti struktur dasar HTML-nya, CSS, itu dibuat di dalam React ini, gitu. Dan fungsi-fungsinya juga dipakai di dalam React. Nah, terus kita bisa baca di sini, React itu kan komponen base, atau bisa kita bilang dengan sistem komponen. Sistem komponen ini artinya membagi bagian-bagian besar menjadi bagian yang kecil. Nah, kita mau lihat ya, contohnya komponen base itu gimana. Misalnya kita buka website Tokopedia ya. Nah, di Tokopedia ini kalian bisa lihat kan, di sini ada navbar, terus ada misalnya ini carousel, ada bagian kategori pilihan, kejar diskon, terus belanja lagi.
Nah, kalau di React ini satu halaman ini itu terdiri dari banyak komponen. Misalnya ada komponennya ini, komponen navbar, terus ada komponen kategori pilihan, kejar diskon. Nah, itu dibagi-bagi gitu loh. Terus di dalam komponen bisa jadi ada komponen lain gitu. Misalnya di dalam kategori pilihan ini satu bagian ini bisa dipecah lagi. Misalnya ada uh, kayak di sini ada card ya, misalnya card ada penjelasan earphone, handphone gini, sama ada bagian top up tagihan. Jadi komponen itu istilah kayak memecah, yang besar-besar jadi kecil, terus jadi kecil lagi. Misalnya di bagian top up tagihan pun juga ini bisa dikecilkan lagi, ada button, ada input gitu kan. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kita bekerja di React ini berdasarkan React komponen gitu? Nah, yang pertama pasti nanti sistemnya itu atau strukturnya itu pasti lebih bersih dan lebih terstruktur. Jadi kode kalian itu bakal kelihatan lebih bersih lah intinya. Terus alasan kedua itu kita bisa lebih mudah untuk memodifikasinya karena yang poin pertama tadi dia lebih terstruktur kan. Misalnya kita misalnya ada masalah nih di bagian navbar. Navbarnya misalnya fungsinya nggak jelas. Nah, karena dia lebih terstruktur, kita bisa cari nih komponennya. Misalnya di komponen navbar, di navbar ini pilihannya ada apa aja, ada bahasa, ada pencarian. Nah, itu kita bisa gampang nge-trackingnya, terus kita bisa mudah untuk memodifikasinya. Terus yang ketiga, si komponen base ini dia itu bisa digunakan ulang atau dia itu reusable ya. Contohnya kayak misalnya ini ada footer deh, footer. Nah, komponen footer ini bisa kalian gunakan di halaman manapun gitu. Misalnya di halaman profile atau about, kalian tinggal panggil aja gitu di halaman itu, tinggal kalian panggil komponen footernya gitu. Jadi lebih lebih gampang lah kalau istilahnya kayak make Lego gitu. Kayak kalian tinggal susun dari komponennya. Nah, untuk sederhananya kita bisa mulai ya. Kita bisa coba. Kita bikin dulu filenya. Sorry. Di sini. Oh iya, di sini ya. Pertama kita bikin dulu filenya. Nah, di sini kita bikin file index.html, sorry. Nah, ini apa sih? Ganggu banget. Baik, oke. Oke, di sini kita bikin HTML. Gimana yang ngecilin itu? Kalian copy dari links, CDN links. Halo? Suara saya jelas? Tes? Jelas? Oke. Ini ya, kalau misalnya kalian bingung atau misalnya ada yang mau ditanyain, atau misalnya ada yang mau diulang, kalian bisa langsung ini ya, potong pembicaraan saya ya. Itu nggak apa-apa kok. Nah, kita mulai. Pertama kita copy dulu scriptnya. Di script ini kita copy, terus kita di sini. Oke. Terus kita bikin misalnya script. Nah, cara kerja itu seperti apa ya? Nah, di dalam script ini karena tadi yang kita jelaskan di React ini struktur HTML, CSS dan fungsi-fungsinya itu berada di dalam React ya. Jadi kita bikin misalnya title, title. Nah, ini kita bikin react.createElement. Nah, di sini create element ini dia ada 3 parameter. Di parameter pertama itu ada misalnya tag HTML. Tag HTML yang pertama itu contohnya H1. Terus yang kedua itu biasanya isinya kalian bisa isi kelas atau misalnya style. Halo Kak. Halo, Jet. Suaranya hilang.
Nih. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, React ini dapat dari mana sih gitu? React ini dapat dari si line 11 yang kita copy tadi ini. Sorry, render. Nah, di sini React DOM render itu gunanya dia kayak menampilkan lah istilahnya, menampilkan apa yang mau ditampilkan gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin title di sini, itu kan itu artinya kan si title ini dengan tag ini dan isi ini kita masukkan ke dalam DOM render. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, nah dia nggak kepanggil kan? Nah, kenapa dia nggak kepanggil? Karena dia belum nyambung lah dengan indeks HTML-nya. Jadi kita bikinnya pertama-tama itu div dengan ID misalnya app ya. Nah, di sini kalian bikin kayak penyambungnya lah, misalnya container dokumen, kita ambil ID-nya kan, dokumen get element by ID, get element by ID, terus di sini app. Nah, terus kita panggil dari sini, misalnya container ya. Nah, di sini. Ini kebaca kan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ini teman-teman kok pada diem ya? Ada pertanyaan nggak, teman-teman, yang join di sini? Belum ada. Belum ada ya? Jelas ya? Halo? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Jelas, Kak. Oke. Kalau jelas berarti boleh dong aku nanya ya? Oke. Boleh, Kak. Boleh ya? Ini aku acak deh. Misalnya nih, kalau si Elvin deh. Elvin ada nggak di sini? Iya, kenapa? Elvin, misalnya kalau kita mau bikin, ini kan masih menampilkan satu elemen nih, ya kan? Si title doang kan? Iya. Gimana caranya kalau mau nampilin dua elemen? Misalnya subtitle deh, subtitle. Tag-nya misalnya H3 juga gitu, gimana? H3, H2 boleh. Kita let subtitle terus Boleh. get element. Nice. React.get element. Oke. Terus? Ya, terus itu yang H1. H3 bilang ya. Oke, H3. Terus isikan subtitle kita maunya apa? Oke, itu yang kita mau isikan itu di parameter ketiga ya biasanya. Oh iya, iya. Nah, di sini biasanya isinya style atau class. Kalian bisa bikin misalnya style. Nah, di sini bikin misalnya color deh, color. Warnanya misalnya red gitu. Misalnya isinya apa ya? Ini subtitle deh. Subtitle. Apa? Evan ya tadi? Halo? Oh iya, lalu taruh terus lalu di render. Render di sini. Iya. Ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya, di sini kosong ya. Itu kenapa? React DOM render. Jadi kalian harus bikin satu elemen yang membungkus dua ini gitu. Contohnya gini, misalnya nih namanya card gitu ya, card, terus kita bikin react.getElement. Biasanya kalau elemen pembungkus HTML tag untuk membungkus itu pakai div ya. Halo, Kak.
kan, yang di parameter ketiga. Di sini Ya, kita tadi agak masukin hilang suaranya. title. Halo, tes, jelas? Ya, dengar. Tadi suaranya Nah, sorry, di dalam render ini, itu nggak boleh ada dua elemen ya yang dimasukin. Jadi harus ada si React DOM render ini harus membaca satu elemen aja gitu. Jadi cara ngakalinnya kita bikin elemen baru dengan tag div, terus misalnya stylenya kosong dulu. Nah, untuk isinya kita masukin title dan subtitle. Dari sini kita bisa langsung copy aja yang kita render itu card-nya kan. Nah, di sini yang kebaca 2 ya. Oke. Sampai sini jelas, teman-teman? Teman-teman? Jelas. Jelas, oke. Terus kalau misalnya nih, di bagian card, kalau aku misalnya ubah indeksnya ya, subtitle, terus title. Nah, ini kira-kira posisinya berubah nggak, teman-teman? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Mencoba menjawab Kak, kayak harus tidak Kak. Oke, kalau kita lihat di sini, dia berubah ya. Oh. Nah, alasannya kayak mana? Ini kayak ibaratkan div, misalnya contohnya div ya. Nah, isi yang pertama kan title kan, H1 gitu kan. Nah, yang kedua kan H3 ya, subtitle kan. Nah, indeks ini itu kayak menggambarkan urutannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian balik subtitle-nya di atas, di awal, berarti dia kan di paling atas. Dan title-nya paling bawah. Oke? Jelas? Teman-teman? Wah, iya. Halo? jelas, Kak. Jelas ya? Ada diam semua ya? Oke. Yang kita lihat ini, yang kita kerjakan ini sekarang, ini masih konsep dasarnya. Jadi kalau kalian tanya React itu seperti apa, ya dasarnya seperti ini gitu. Tapi ini masih konsep. Terus nanti kita akan bikin file create app dari si React-nya langsung. Kita install beberapa dependensinya. Tapi ini gambarannya dulu. Sampai di sini kita bikin downloadan yang baru ya untuk React-nya. Jadi kita matiin dulu sebentar. Kita matiin dulu. Nah, di sini kalian lihat misalnya di bagian create a new React app. Nah, di sini ada perintah untuk membuat aplikasinya. Perintahnya npx create React app my app gitu. Nanti kalau kalian pakai npx, ini sebelumnya ini udah install ini nggak npm yang dibilang Mas Panji kemarin, teman-teman? Halo? Sudah. Sudah ya? Yang lain? Mas mau nanya, Udah. kalau misalkan kita, Gimana? iya, suara aku kedengaran jelas nggak? Halo, Terdengar ya? Halo? halo, Gimana? terdengar? Ya. Iya, mau nanya, ini mau make sure aja sih, kira-kira bagaimana cara tahu kalau misalkan kita udah keinstall npm-nya mungkin kayak lupa gitu, kira-kira udah keinstall apa belum ya gitu. Kira-kira biar taunya tuh kayak gimana, Mas? Nah, kalau untuk ceknya kalian bisa lihat ini. Misalnya kalian udah install, tapi kalian nggak tahu kan, udah masuk atau enggak. Kalian bisa bikin not minv kalau nggak salah. Nah, kalian bisa buka not minv. Di sini dia akan nampilin versinya dari yang kalian download, gitu. Di bagian terminal ya. Oke. Oke. Atau misalnya npm kalau nggak salah, npm minv. Nah, di sini juga nampil nih versinya dari npm ini versi 8.5. Itu kalian bisa cek sih. Oke? Oke, siap. Terima kasih, Mas.
Oke. Di sini lanjut ya, kita bikin create React app dengan npx create React app my app. Nah, gak usah pakai n-nya. Create React app ini perintahnya. Yang ketiga ini nama folder lah atau nama project yang akan kalian buat. Misalnya my app atau misalnya bebas lah first app atau projectku gitu kan. Kalian copy, bisa kalian copy, terus kalian copy di sini. Kalian paste di sini gitu. Sorry. Ini aku copy dulu. Nah, di sini. Ntar kalian enter. Ini aku nggak enter ya, karena itu agak makan waktu. Jadi sebelum materi ini kita aku jelaskan, aku udah bikin ini sih, udah bikin aplikasinya. Kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, di sini ada public, ada source, ada node modules gitu, ada package JSON-nya yang isinya React DOM, React gitu kan. Kalau di index ini kita nge-copy CDN-nya ya dari sini. Tapi kalau pakai create React app itu kalian udah langsung diinstalin di sini. Ada React DOM sama React kan. Nah, untuk jalaninnya gimana nih gitu kan. Kalian bisa lihat di bagian script. Di sini ada empat perintah deh. Pertama eject ini aku belum tahu fungsinya. Yang ketiga ini ada tes, ini gunanya untuk keperluan tes. Terus yang build ini untuk keperluan deploy. Biasanya kalau kalian mau website kalian itu nggak cuma hanya di lokal, kalian bisa mau dipakai oleh beberapa orang, nah ini biasa pakai build. Terus sekarang ini kita pakai perintahnya si start ya. Si React ini kita pakai perintah start untuk menjalankan aplikasinya. Jadi kita pakai cd, kita masuk ke foldernya, terus npm start. Dia lagi ngejalanin nih scriptnya. Nah, kalau misalnya tampilan kalian udah seperti ini tandanya yang kalian install tadi itu udah berjalan ya. Memang bentuknya awalnya kayak gini, gitu. Dia mulai di localhost 3000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Halo? Kak, ada yang mau saya tanyakan. Ini saya coba untuk create kok malah dapat error ya? Jelas nggak, teman-teman? Halo, Kak? Halo Jet, ada yang tanya Jet? Gimana? Ini saya Ada yang coba tanya. untuk melakukan yang tadi npx create tuh kan terus dapat error 404 ini. Katanya Katanya halo? Ya, katanya. Dia bilang sebentar. Dia bilang npm-nya error 404 not found. Tapi saya Nah, cek itu berarti kalau Hmm. npm-nya error itu kayaknya belum ini sih. Belum dimasukin ke bagian environment kalau nggak salah. Install ya. Pet. Misalnya pet. Nih. Nah, di sini. Jadi kan ada user, data, roaming, terus ada npm kan di sini. Ini kalian masukin dulu ke dalam environment variabelnya ya. Nanti kita bisa ini sih, boleh gue bantu sih setelah kelas. Oke? Halo? Oke, Kak. Tes. Oke. Halo? Ya. Halo? Halo, Kak. Nanti
Ini kalian, ini kamu harus masukin dulu ke bagian environment-nya. Oke. Tapi kalau misalnya kalian punyamu belum ada, nanti aku bisa bantu setelah kelas ini deh. Oke ya? Jadi nanti ini kita akan bikin grup WhatsApp akhirnya. Jadi nanti saat teman-teman mulai praktek, ada yang pengen tanya mengenai teknis, bisa langsung di grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya emang ada baiknya lihat dulu, nanti baru coba di setelah kelas ini. Jadi kan ada tugas juga Jet ya, gitu. Oke, silakan Jet lanjutkan. Nah, oke. Jadi jadi di dalam React itu ada dibagi dua. Yang pertama itu ada function komponen sama kelas komponen ya. Di slide yang kita kerjakan hari ini gitu. Kerjakan hari ini kita akan membuat kelas komponen. Kelas komponen itu bentuknya gimana gitu. Oke. Pertama kita lihat dulu di bagian app.js-nya. Jadi yang kalian lihat logo, terus ada edit source app ini. Nah ini kita komen dulu. Ini ngecilinnya gimana ya? Nah ini komen dulu. Kita bikin kelas komponen ya, kelas. Nah kelas terus nama komponennya apa? Misalnya app. Terus extend, dia nge-extend React komponen kan. Nah, di sini belum ada React komponen. Gini. Nah, React komponen ini belum ada kan. Ini harus kita import dulu. Import React from React. Nah, dia baru bentar. Dia nge-compile. Logo is never. Nah, ini kita komen dulu karena udah nggak kepake ya. Nah, ini jalan ya. React ini dapat dari mana gitu? React ini dapat dari package JSON ini. Di dependencies, kalian bisa lihat ada React DOM. Ini dapatnya dari si package JSON. Terus di bagian sini kalian istilahnya nge-import, ngambil si React itu gitu. Atau bisa kalian tulis kayak gini. Terus kalian copy ini, tinggal gini dong, scan komponen. Nah, gini, ini bisa. Oke, sampai sini jelas, teman-teman? Halo Kak. Wah, ini nggak ada yang balas ya? Jet, suaranya Oke, putus-putus. jelas. Oh. Ini dari tadi aku jelas ya? Nggak ada putus. Tadi ada putus-putus Coba sedikit. ulangi lagi Jet. Dari Oke. bagian Koreksinya parah sih ini. Jadi awalnya kalau mau bikin kelas komponen, itu kita bikin kelas, nama kelasnya apa, terus kita extend si React komponen, extend komponen, gini. Nah, ini bentuknya si kelas komponen. Tapi kalau function komponen, itu bentuknya gini, tinggal function app, kayak gini. Function app, langsung dalam bentuk function kan. Makanya dia bilang function komponen. Tapi ini kita bahas di pertemuan selanjutnya sih. Untuk sekarang belum dulu, kita bahas kelas dulu. Nah, di dalam kelas itu, kalau kita bisa lihat di sini, get started, terus main konsep ya. Konsep, komponen and props. Nah, bentuknya kayak gini kan.
dia ada kelas welcome namanya, extend React component, terus di dalamnya ada render. Render ini diambil dari React DOM ya, kalau nggak salah. Jadi misalnya kalian bikin render, misalnya kita render itu, bentar, kita ambil title gini deh. Nah, kalau React ini, your render should be in return statement. Oh iya, sorry. Return. Dia kembalikan apa? Terus kita buka di sini. Nah, ini kebaca ya, Hello React ya. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini Hello React pakai Hello React. Nah, sederhananya kelas komponen itu kayak gini bentuknya. Untuk bentuknya ya. Terus kalau mengacu sama indeks sebelumnya yang di sini, ini kan kira-kira mirip ya dengan yang ada di index.js. Di sini ada apa ya istilahnya, root render gitu kan, dia ngambilnya apa, terus di sini ada render juga, DOM render gitu. Kira-kira sama, tapi bentuknya itu berbeda gitu. Bentuknya React ini berbeda. Kalau ini kan masih secara manual dari nol gitu. Kalau ini kita udah disediakan semuanya gitu. Nah, atau kalian bisa pakai model lain kayak misalnya ini H1. Nah, gini, hello. Your render, return-nya lagi ya. Return, bentar. Bentar. Return A1, bisa nggak ya? Oh, dia nggak bisa ya, bentar. Nah, dia nggak bisa, ini karena dia masih pakai React biasa. Nah, kalau kita buka dokumentasinya ini, nah ini ada yang namanya JSX. JSX itu kayak mendekati HTML, tapi bukan HTML. Simpelnya dia itu kayak punya tag HTML kayak H1, div, terus dan seterusnya. Dan biasanya dia nulisnya itu kayak apa ya? Kalau dia class name. Contohnya gini, ini kan JavaScript ya. Ini kita ganti jadi JSX. Nah, kalau di JSX gini, H1. Nah, ini kebaca ya. Karena dia pakai JavaScript React JSX singkatannya. Kalian bisa bikin kayak gitu, atau misalnya kalian bikin misalnya file deh, misalnya ini biasanya kan gini kan, JS kan. Ini kita bisa ganti JSX gitu. Sorry. File .jsx gini. Jadi bentuknya kayak React gini kan. Ini kalian bisa bikin misalnya RSVC. Nah, ini udah bisa langsung template-nya udah langsung ada gitu. Oke. Kita lanjut. Di sini kita udah bikin kelas. Kelas itu seperti apa? Jadi untuk materi hari ini sebenarnya pengenalan kelas kan. Kelas itu seperti apa? Ini udah selesai sih gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin dua tag HTML, misalnya gini. Ini semua. Nah, ini kalau kalian lihat dia error ya. Karena apa? Karena seperti sebelumnya gitu. Dia harus
si React DOM render ini harus membaca satu elemen. Jadi kalian harus bikin elemen pembungkusnya juga gitu. Contohnya kayak div ini kalian masukin. Nah, baru dia nggak marah-marah lagi ya. Kalian lihat di sini, dia udah kebaca. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya nggak untuk penggunaan si kelas komponen ini? Oh, permisi Kak. Boleh. Mungkin mohon maaf, tapi bisa diulangi nggak yang tadi yang JSX tadi Kak, supaya returnnya bisa langsung H1 gitu tadi gimana? Nah, di JSX ini, bentar ya, bentar. Nah, di JSX ini kalau kita lihat di dokumentasinya, dia itu kayak apa ya? Dia itu kayak mirip HTML lah istilahnya. Kalau misalnya JS doang gitu. Sini JavaScript. Nah, si tag HTML ini bisa, tapi kesannya kayak lebih ribet sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian bikin nah, kalau misalnya gini ya, ini React.js. Kalau misalnya kalian bikin awalnya ya, kalau misalnya kalian bikin tag HTML, itu pertama dia nggak auto load gitu loh, kayak gini. Nah, sebelumnya ini karena kita sebelumnya udah ganti JSX, jadi dia bisa ke load nih di JS. Tapi si JSX ini kayak mana ya istilahnya ya? Dia itu mirip lah istilahnya kayak HTML untuk tag-nya gitu. Tag-nya simple, kayak ada H1, div gitu kan. Terus kalau misalnya bedanya kalau di JS itu dia pakai kelas gini, kelas gini kan. Sorry, gini. Nah, kalau di JSX bedanya dia pakai kelas name. Sederhananya gitu sih. Siapa tadi yang nanya? Felix Kak. Oke. Nah, kayak gitu sih. Jelas nggak? Yang tadi ganti dari JS ke JSX itu dia pakai apa ya Kak? Oke, bentar ya. Ini kayaknya ada extension nggak ya? Aku install. Itu pakai ini sih, yang di sini bagian select language mode di sini. Itu ada sih kayaknya instalasi di bentar ya. YJSX. Nah, di sini biasanya ada sih extensionnya. Aku lupa, kayaknya ini sih ya, native. Kayaknya enggak deh. Pokoknya ini kalian ada lihat di sini sih, di select language mode. Atau enggak kalian bisa ganti misalnya nama filenya gitu, misalnya halo. Biasanya gini kan, JS kan, tinggal tambah X gini aja sih. Dia foldernya udah tipe JSX gitu. Gini. Gimana? Cukup jelas? Jelas Kak, terima kasih. Oke, makasih ya. Sampai situ. Terus apa lagi yang mau kita bahas ya? Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini app ini kebaca ya. App-nya kebaca, terus div-nya ada, isinya ada. Oke. Nah, ini kira-kira letak HTML-nya itu ada di ini ya, di bagian public, terus di indeks HTML. Nah, di sini ada ID, div dengan ID root. Ini istilahnya kayak yang ini, kayak yang div ID app gitu. Nah, ID root ini dari mana bisa sampai bisa di app, ini bisanya dilihat di bagian, bentar, ini aku hapus dulu.
kalian bisa lihat di bagian index.js. Nah, dia ngebikin root, create DOM, create root, get element by ID root. Rootnya ini dari si index tadi, gitu. Terus rootnya ini ngerender si app di sini. Makanya dia bisa ngebaca si app-nya ini, gitu. Oke, untuk sekarang kita bikin apa ya? Misalnya kita ngerender data deh, ngerender data misalnya pakai state ya. Modelnya gimana ya? Constructor. Nah, kalau ngerender data itu kayak gini. Nah, untuk ngerender data di React itu ada yang namanya state ya. State itu kayak variabel yang bisa kita buat secara reaktif. Contohnya kayak this.state namanya misalnya name misalnya Ayub deh, Ayub. Ini Ayub gue pinjam namanya ya, bener. Ayub. Nah, untuk ngemanggil nama Ayub ini kalian bisa gunakan di sini gitu. Hello. Pakai kurung keriting karena kurung keriting ini udah masuk dalam ranah JavaScript ya. Jadi pakai kurung keriting terus this.state.name. Sebentar ini kita hapus. Nah, di sini ganti ya, namanya Ayub. Ayub ini kita dapat dari state, dari local data di komponen ini, gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti jadi Michael. Nah, this.state-nya ganti jadi Michael. Oke. Ini dapat dari mana? This.state.name ini dapat dari sini. This.state, karena ini objek, jadi pakai dot ya, masuk ke dalam bagian ini gitu, bagian dalamnya state ini pakai objek .name gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin state baru, ya udah kita tinggal namain aja, misalnya age, umurnya 0 gitu, umurnya 20 gitu. Atau bikin users gitu, tipe datanya array. Nah, ini kalian bisa bikin gini. Atau kalian misalnya nggak mau seribet ini, this.state ini, kalian bisa bikin kalian destructuring ya, const, misalnya name, terus name sampai mana? This, coba ya, this.state. Nah, si name ini coba kita panggil, bisa nggak ya? Sama ya, coba Michael ZZ gitu. Nah, ini biar kalian nggak pakai this dot ini, kalian harus bikin dulu kalian restructuring dulu lah istilahnya. Atau misalnya bikin, kalau mau nambahin kalian bikin age di sini gitu. Terus kalian bikin di sini age. Oke, gitu. Teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanya tentang penggunaan state? Halo? Halo, halo? Halo. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Atau jelas? Aman? Aku kalau diem-diem gini, akut sih Bang, sebenarnya, Bang Tio. Iya, soalnya kan kita belum tahu juga nih, atau apa benar-benar ngerti atau misalnya bingung, tapi Boleh diulang nggak, Kak, untuk penjelasan state-nya, Kak? nah, Masih state. agak-agak Boleh. bingung. Nah, state ini itu gunanya apa? Itu tempat penyimpanan data di lokal bagian komponen ini. Ini kan komponen nih, ya kan? Nah, state itu gunanya
kayak menampung lah. Kalau misalnya kalian nanti punya data, ini kan masih datanya ecek-ecek ya, asal-asal ya. Nah, kalau kalian misalnya punya data gitu, inilah tempatnya menampung gitu. Tempat menampung ini, menampung data. Misalnya kalian bisa misalnya kalian bisa bikin apa ya misalnya mau dibikin ya. Misalnya kalau bikin form gitu kan. Kalian bisa bikin state awalnya berapa, misalnya input, ada input nama, isinya apa, isinya itu bisa kalian bikin di sini gitu. Istilahnya binding lah istilahnya, binding. Modelnya this.state. Untuk manggilnya kalian bisa pakai this.state.name. Ini masih manggilnya doang sih. Tapi istilahnya this.state ini kayak tempat nyimpan data lah untuk komponen ini ya. Bukan kalau misalnya ada komponen lain itu beda lagi gitu. Itu namanya state. Gimana? Jelas? Jelas Kak, jelas. Yang lain gimana? Jelas Kak. Oke. Kalau misalnya mau nanya, tanya aja ya. Maksudnya nggak usah malu buat nanya. Misalnya karena rame gitu kan, itu nggak apa-apa sih. Kalian mau tanya aja gitu. Kalian bisa potong pembicaraanku kok. Oke? Oke, misalnya kalian mau misalnya bikin user ya. User, kalau misalnya datanya banyak, kalian bisa bikin name. Misalnya Fajri. Age-nya misalnya 15 tahun. Datanya misalnya banyak ya. Nah, di sini. Terus ada namanya Ilham. Misalnya 20 ya. Sini. Nah, gini. Ini kan tipenya array of object ya. Kalau misalnya kita mau panggil si usernya bisa nggak ya kira-kira? Misalnya kita coba contoh ya. This.state.users. Nah, kalau kita lihat di sini nggak bisa ya. Itu karena di React ini dia cuma bisa membaca yang tipe datanya itu bukan array dan objek gitu. Jadi dia cuma bisa membaca tipe datanya misalnya string kayak gini atau misalnya number, dia bisa baca. Tapi kalau tipe datanya array of object seperti ini, dia itu nggak bisa baca. Cara bacanya kalian bisa gunakan fungsi, kita string dulu ya. Kita bisa gunakan fungsi json.stringify user. Nah, ini datanya kebaca ya. Modelnya kayak gini. Nah, ini gunanya apa sih gitu JSON stringify user ini? Biasanya kalau kalian punya project yang udah besar gitu kan, terus kalian pengen lihat datanya ini sebenarnya udah masuk nggak sih di komponen ini, kalian tinggal bikin JSON stringify user. Kalau misalnya datanya masih kosong, berarti dia belum muncul, belum ada, atau belum dibuat gitu. Kalau misalnya ada, ya udah kalian bisa lihat di sini gitu. Ini bisa kalian hapus. Ini gunanya untuk kayak ngecek sih, ngecek atau misalnya kalian console log deh, console.log. Users. Nah, kalau kalian lihat di inspeksi console, nah ini ada data kan, datanya itu ada name sama umurnya gitu. Oke, sampai sini jelas ya, teman-teman? Halo? Halo? Jelas Kak. Jelas, oke. Oke, kalau misalnya kita bikin, apa ya, kita bikin ya. Ini ada yang tanya Props. nih, Muhammad Sedi Pratama di message. Oke. Sorry, aku nggak lihat ya. Bentar. Wah gila, banyak yang ini ya. Sudah, suara putus-putus. Gila sih. Agak putus-putus Kak untuk dibuat. Boleh, ini nanti kita bikin.
buat environment-nya. Suara putus-putus. Iya Bang ya. Aku putus-putus dari tadi ya. Sedikit beberapa kali. Dia ada pertanyaan dari Muhammad Setiadi nih. Izin bertanya, state component harus pakai constructor ya. Mungkin bisa dijawab. Pakai constructor enggak sih sebenarnya. Tapi karena kita butuh data lokal yaitu state ini, jadi kita butuhnya pakai constructor gitu. Ntar aku jelasin deh. Ini nggak wajib sih yang constructor sama super ini. Tapi karena kita butuh ini, this.state ini, jadi kita wajib gitu. Kenapa kita butuh? Karena untuk membuat this.state ini, itu ada di dalam constructor gitu. Kita nggak bisa bikin state kalau misalnya constructornya nggak ada gitu. Misalnya deh kita bikin folder namanya komponen. Kita bikin file namanya user list ya. .jsx. Ini kalian bisa bikin gini, rcc, terus tab. Nah ini udah jadi ya. Nah, kan ini ada render kan, tapi gak ada constructor kan. Nah ini kita misalnya panggil si user list. Cara manggilnya kalian import user list dari import user list dari komponen, terus masuk ke file user list. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya, sebentar, ini user list ini. Ini kita ganti dulu nama filenya. Dia nggak boleh huruf besar ya, nggak boleh huruf kecil ya. User list. Oke, terus di sini kita ganti dia huruf besar. Module not found does not match. Bentar, ini kita keluarin dulu. Nah, import user list di app.js. Bentar. Ya. Bentar. User list komponen. Oke, cannot find user list JSX. Di mana yang user list JSX ini? Cannot find user list app ya, app bentar. Ini ya, cannot list. Enggak sih. Di sini coba kita panggil dulu user list. User is assigned but never use. Ini kita matiin dulu. Does not corresponding on name on the disk. User list cannot find. Kita hapus deh ya, gara-gara ganti nama kali ya. Sebentar. Ini kita hapus, sebentar. Kita hapus. Mungkin karena bentuk filenya dan bentuk komponennya dia nggak ini sih, nggak sinkron gitu. User list.jsx. RCC. Dia kan di sini ada kelihatan ya, dia nge-export kelas si user list. Nah, user list ini dapat dari mana? Ya, ini komponennya gitu kan. Dapat dari mana yang kita buat gitu. Terus kalau ada export, kita ada istilah import. Import itu kayak import user list from komponen user list. Coba kita ini nggak manggil juga ya. User list. Kenapa ya? Bentar. Ini apakah harus huruf? Sorry. User list JSX. Ini yang mana ya? Kira-kira SP7. Sebentar ya. Komponen ini dihapus dulu, delete. Oke, pelan-pelan ini ada sih harusnya user list komponen dari misalnya user list ini nggak masuk tapi
Yes, not corresponding on the disk component user list. Bentar, ini namanya kita bikin kecil kayaknya. Nah, oke. User list. Oke. Nah, ini pertama kita harus import dulu namanya user listnya. Terus cara manggilnya kalian cukup bikin si user list ini jadi tag. Nah, oke, di dalam user list ini kan ada nama ya, user list lah bilang namanya. Kalau kita lihat di sini kan ada kebaca kan user list. Ini di dalam satu komponen ada komponen lagi gitu. Namanya user list. Nah, seperti pertanyaannya tadi ya U kapital tadi ya, sorry. Seperti yang dibilang si Setiadi tadi, itu state komponennya itu nggak harus pakai constructor. Itu tergantung kebutuhannya kalian aja gitu. Jadi di app ini kita pakai constructor, kenapa? Karena kita kan sekarang kan mau nge-state ya, mau manggil state. Jadi fungsi state ini harus di dalam constructor gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Halo? Ini nge-state ya, untuk state. Terus pindah-pindah komponen juga, cara manggilnya gimana. Ini kalian, kalau lihat di sini, itu nge-export dulu si usernya. Terus, di mana ada export, pasti ada importnya kan. Importnya itu di sini, kita panggil dia, user list. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Yang lain? Halo? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke. Kalau misalnya kita mau pecah-pecah datanya ini kan kalau misalnya kita JSON.stringify kan, bentar. Stringify this.state.user. Nah, ini kan tipenya modelnya gini ya, kayak array of object gini kan. Jadi gimana kita cara mecahinnya? Jadi caranya kayak gini. List terus li, misalnya kita bikin li ya. Li ada name sama age dah bilang. Nah, untuk ngemecahin si this.set.user ini, kalian bisa gunakan fungsi namanya map. Map itu istilahnya kayak apa ya? Kalau di JavaScript kayak fungsi for deh, kayak looping gitu. Jadi kita bikin dulu, misalnya, nah kayak gini. Pertama awalnya pakai kurung keriting. Kurung keriting itu kan tandanya kita udah masuk ke bagian JavaScript ya, udah masuk ke ranahnya JavaScript ya. Terus kita bikin lah namanya users. User ini dapat dari mana? User ini dapat dari sini ya. Users. Oh gini deh. Biar kita sorry harusnya this.map.user ya. Kita bikin users. Nah, users ini kita users.map. Bentar, koneksinya. Udah. Users.map terus kita pecahin jadi user. Nah, di sini kita nge-return misalnya namanya this namanya misalnya user.name terus di sini user.age user
kalian bisa lihat di sini, ini ada, waduh jelek banget ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, fungsinya kan sebelumnya dalam bentuk array of object ya. Jadi kalian bisa nge-looping di sini. Bedanya dengan map itu kayak istilahnya, mana sih dia ini? Map itu sama kayak fungsi looping di JavaScript kayak for gitu kan. Tapi bedanya dia nge-return dari array of object itu. Return-nya apa? Return-nya si user. Jadi si user ini ada, terus kita pecahkan gitu. Misalnya kalau apa ya istilahnya? Console bisa nggak ya? User. Nah, kalau kita lihat di sini, nah user ini kan isinya ada Fajri sama umurnya ya. Kalau kalian lihat di sini. Nah, ini kita pecah gitu, sesuai dengan loopingannya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 2 kan. Kita pecah 2 kali, dia ngebalikin user. Usernya kita distract jadi user.name sama user.age gitu. Kira-kira sampai sini ada yang nggak ngerti, teman-teman? Halo? Halo, tes? Halo? Ya, dengar. Oke. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Yang lain? Yang bingung atau gimana? Nggak ada ya? Aman ya? Halo? Halo? Tes? Ya. Aman, Mas. Aman. Aman. Oke. Nah, sekarang kita bikin props ya. Props itu kayak mindahin data dari satu komponen ke komponen lain gitu. Pertama caranya kita bikin kita panggil si komponen lainnya. Misalnya kayak user tadi ya, user ini itu isinya ini deh. Ini contoh aja ya. Ini isinya sederhana. Nah, gini. Ini kita bikin hardcode dulu. Terus di sini namanya umurnya 29. Oke. Nah, caranya kita ngoper data itu gimana? Kita bisa pakai fungsi props. Jadi kayak di sini kita bikin kita panggil nama komponennya user list. Nah, ini bisa gini bentuknya atau bisa one tag kayak ini. Nah, terus untuk manggil propsnya gimana? Kita bisa bikin misalnya namanya user. Oke. Dari sini, ini kan dia user di user list ya. Terus di user list kita terimanya props. Cara ngecek propsnya, kalian bisa bikin console.log this.props. Terus kalian bisa lihat di sini, kita bikin tanda dulu biar tahu. Ini props. Nah, ini. Dia udah nerima si Fazri, bukan ya. Ini propsnya ya, Mas ya. Dia belum nerima sih. Dia belum terima apa-apa. Ini kita bisa lihat di bagian user list, dia masih Fahrizal, masih apa istilahnya? Masih hardcode, tapi dia mapping loopingannya udah nih. Kita tinggal menjabarkan aja gimana. Nah, caranya itu kalian bisa bikin user. Nah, ini const user
list.props. Nah, kalian bisa console log di sini usernya. Bentar, kita console log dulu ya. Kita lihat props-nya dari mana. Oke, bentar. Ini props. Nah, ini kalau kalian lihat, ini props. Dia kan ada objeknya itu namanya user. Usernya ini dapat dari mana? Usernya ini dapat dari si ini yang kita kirim namanya gitu. Kalau misalnya kita bikin hello user, kita save. Nah, ini nama objek yang kita terima, nama props yang kita terima, itu hello user juga. Nah, kita sebagai developer yang bertanggung jawab ya, sebaiknya kita bikin namanya user sama dengan user gini. Jadi kita biar bisa tahu gitu apa isinya. Nah, kalian bisa pecahin juga di sini. Untuk variabelnya kalian bikin user dot apa ya isinya, user dot name, nah, user dot name sama user dot fix. User dot mana sih? User dot kita coba. Nah, ini kebaca ya. Fazri Ilham yang ada di sini, yang ada di state komponen, ini kita oper user list melalui props. Props-nya itu kita oper dengan nama user, lalu usernya itu jadi props ya. Usernya itu jadi props, terus kita restructuring di sini. Gitu, untuk membaca datanya. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya props sama state untuk penjelasan state sama props. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Yang lain? Ada yang bingung nggak tentang props-nya gitu atau misalnya state-nya gitu? Ini ada yang chat ya? Halo? Halo. Halo Kak. Gimana? Nah, mungkin saya hanya ingin memastikan aja. Oke. Kalau untuk yang keyword map tadi itu berarti untuk for looping gitu ya Kak? Berarti? Bukan kayak Yes, key benar. value gitu ya? Nah, guna map ini sama looping ini mirip, tapi bedanya dia ngebalikin value gitu loh, ngebalikin data gitu, data yang dipecah gitu. Itu sih bedanya. Makanya dia pakai fungsi map gitu, teman-teman. Ini masih yang sederhana ya komponennya, isinya cuma list doang. Ini nggak usah kalian tiru. Nanti kalian kalau misalnya bikin project gitu, ya agak sedikit lebih baik lah gitu. Aku kan menjelaskan ininya, props-nya gimana, state-nya gimana gitu. Jadi props itu seperti objek kakak gitu. Ya, bentuknya seperti objek gitu. Nah, kalau state, apa ya, tempat penampungnya lah, penampung data yang ada di komponen ini gitu. Kita declare state di sini. Misalnya nama gitu. Nama Michaels gitu kan. Ini kita bikin di dalam state gunanya untuk kayak penampung sementara gitu. Bukan penampung. Penampung lokal, penampung yang ada di bagian app komponen ini gitu. Kalau props ini data dari komponen lain, misalnya komponen app ini kita kirim ke komponen lain, ke komponen user list. Itu sih bedanya gitu. Jadi di sini kan nggak ada pakai constructor kan. Ini kan kalau mau ngirim data ya udah kita pakai props doang gitu. Kira-kira gimana? Jelas nggak? Febrina ya. Oke. Kak, mau tanya Kak? Boleh. Jadi kan tadi ada yang di atas itu apa ya tadi? State. Kalau state itu berarti untuk yang
nampung-nampung data-data gitu ya, Kak? Ya, sorry, nge-lag ya. Oke. Terus Tapi kalau yang props tadi itu yang disebut props itu yang bagian nampilinnya, Kak, yang kayak misalnya di dalam div tag, misalnya H1 class name hello, terus nampilin name, itu yang disebut props, Kak? Atau yang mana ya, Kak, yang props tuh? Masih agak yang bingung. gimana tadi? Ini kan state ya. Iya. Terus Terus yang bagian props itu yang disebut props itu yang mana ya, Kak? Maaf. Nah, yang props ini kalian ini fungsinya ini gitu. Kalian bikin props namanya apa gitu kan? Halo? Ya, kedengeran? Oke, sorry. Kalian bikin props namanya misalnya user gitu kan. Oke. Nama propsnya user gitu. Terus user yang ini dapat dari mana nih yang kanan ini? Yang ini dapat dari map. Yang user yang udah di looping kan dia menghasilkan user ini kan, yang dipecah-pecah satu-satu kan, yang dua ini. Nah, Iya. ini kita kirim nih, ini. Terus waktu masuk di user list, kita tahu dari mana ini namanya user gitu kan. Si props ini kita tahu dari mana nama user. Ini kita bisa lihat di sini, di yang bagian yang kiri. Sebelumnya kan kita udah deklarasi namanya user kan. Ini kita bikinlah di sini user this.props gitu. Atau kalian bisa bikin kalau nggak mau dipecahin this.props .user.name kalau mau yang panjang gini ya. Ini bisa gitu. Misalnya bisa nggak ya? Bentar. Nah, ini kan masih sama kan? Fajri sama gitu. Gimana? Kurang jelas? Udah lumayan jelas, Kak. Aduh, berarti kurang dong. Kalau lumayan. Gini, state ini tempat penampung data gitu. Tempat penampung data yang kita buat sendiri. Misalnya gini, misalnya kalau di user list deh. User list ini untuk oper-oper kemana-mana gitu. Misalnya di constructor ya, kalau bikin constructor this.state nah, di sini kan kalian mau bikin username kan? Ini deh, username Ilham gitu. Terus kita mau bikin terus di sini, terus kita bikin sini. Kita bikin list yang baru paling bawah. Nah, ini kita ambil this.state ya. This.state.username. Nah, Ilham deh. Bentar. li div, bentar. This not allowed before super. Nah, ini harus pakai super, sorry. Kalau ada constructor pasti ada super. Ini modelan dari kelas ya. Kalau kalian punya constructor, itu harus ada supernya gitu. Nah, di sini kan kalian bisa lihat kan, Fauzan ini dari mana, si Fazri Ilham ini dari mana gitu. Si Fazri Ilham ini data yang kita dapat dari si app yang ini yang di sebelah ini deh. Nah, si Fazri Ilham ini kita dapat datanya dari si state ini kan. State ini kita kirimkan. Pertama kita pecah dulu, ya kan? Kita pecah dulu usernya. Ini user dari mana, Bang? User.map. User.map ini dapat dari sini. This.state gitu kan. Atau kalian bisa bikin this.state.user
bisa gini, user.map, dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan user. User itu bentuknya kayak gini, yang dua ini. Yang dua ini, yang ini. Oke. Dia bentuknya itu udah nggak array lagi gitu. Terus si Fazri yang dua ini kita kirim jadi props dengan nama user yang kita deklarasi ini ya, dengan nama user sama dengan usernya dari mana? Usernya dari sini, yang ini, yang pecahan tadi. Udah di bagian user list ini nggak ada ya, ini konstruktor tadi nggak ada ya. Di bagian user list kita kan menerima props karena udah dikirim di sini, ya kan? Kita menerima props dengan nama user itu dapat dari mana? Dapat dari sini, yang kiri, yang udah kita ini. Nah, user ini tinggal kita deklarasi, kita tampilkan lah di bagian div. This.props.username sama yang umur, gitu. Nah, ini kan ada Fazri yang state.username ini berbeda gitu datanya dengan si state dari user list. Ini istilahnya data, tapi data yang nggak dioper kemanapun gitu loh, yang si kawan ini. Tapi si props itu data yang udah dilempar-lempar dari komponen lain gitu. Gimana, teman-teman? Lengkap. Oke. Paham ya? Untuk sekarang, untuk hari ini, materinya ini sih sebenarnya. Sebenarnya materinya apa ya tadi ya? Bentar. Nah, materinya kan cuma sampai kelas komponen aja kan, seperti apa. Materi state sama props itu sebenarnya di pertemuan ketiga, cuman kayaknya kurang panjang ya nanti durasinya di di sini di awal. Jadi aku pengen di sini kalian ngerti dulu cara nge-props, bikin datanya, sama mindahin datanya. Nah, untuk pertemuan nanti, pertemuan kedua nanti, kita melakukan hal yang sama. Kita pakai function komponen, beda dengan kelas komponen. Tunggu. Oh, alah, masih ada ya. Sorry. Jadi props itu seperti bukan. Kenapa kita harus buat props di user list, Kak? Nah, kenapa kita bikin props di user list? Karena props itu gunanya kayak apa ya istilahnya ya? Kayak data. User list itu props itu kayak istilahnya data yang bisa dioper ke komponen lain gitu. User list ini kan contoh. User list ini kan aku bikin sebagai contoh gitu. Contoh komponen lain gitu kan. Kan ada dua komponen. Ada app komponen, terus ada user list komponen. Maksudnya kan aku mau bikin contoh si user ini itu biar bisa dibaca di user list gitu. Itulah makanya dibikin yang namanya props gitu. Oke, Kak, data yang dilempar dari. Oh iya sih, udah kujawab sih ya. Sorry. Jadi props itu wajib menggunakan state ya Kak sebelumnya. Iya, benar. Props itu props enggak, sorry. Props itu props ini yang di sini, ini kita nggak wajib pakai state, nggak pakai state sih. Jadi dia tinggal menerima data aja dari si app komponen ini yang sebelumnya ke si kawan ini. Jadi istilahnya dia cuma menerima doang kok, gitu. Jadi nggak pakai state lagi, nggak usah dibikin lagi datanya untuk menerima si props, enggak. Jadi kita tinggal terima aja dalam bentuk props, dalam bentuk objek yang tadi kita konsol. Oke, masuk ke materi kedua. Sebenarnya untuk hari ini sebenarnya gitu aja sih. Oke, di materi kedua, di pertemuan kedua, kita udah bisa buat berapa props Kak dalam satu buah kelas. Bebas sih, sebanyak apapun kalian bisa bikin. Tapi biasanya nggak banyak-banyak amat sih kalian bisa bikin misalnya gimana ya. Nah, di sini di sini. Misalnya umur gitu ya.
prop age nggak ada ya di sini ya. Kita tambahin deh misalnya this dot state dot nah terus di sini kalian bisa bikin aja di sini namanya age, umur. Nah, kalian bisa pecah lagi, misalnya kalian panggil lagi namanya age, gitu kan, age dot apa gitu istilahnya. Tapi biasanya props ini gunanya hanya untuk membawa data aja sih dari komponen lain ke komponen sebelumnya, gitu. Cukup jelas? Ya. Mau belajar, bro. Jelas? Siap, oke. Oke, aku jelasin ya. Ini kan kita sebenarnya passing data. Oh ya, benar, passing data sih. Ya, passing datanya kalian bisa olah lagi nanti yang udah di passing itu kalian bisa olah lagi. Mau bikin apa, mau bikin ini gitu. Atau bisa kalian oper lagi juga bisa gitu. Itu gunanya props gitu. Nah, ini kan di pertemuan pertama itu kan aku bikin ada 3 sampai di kelas komponen. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan functional komponen sama bagaimana juga melakukan state, props gitu, sama ada namanya life cycle. Nah, aku nggak bikin kalau di silabusnya kan state sama props ini di pertemuan ketiga gitu. Nah, aku mau bikin di pertemuan 1-2 ini kita cukup intens lah gitu, supaya nanti di pertemuan 3, 4, 5 itu udah agak santai gitu. 3 biasanya kan ada state sama props, ini aku ganti jadi routing gitu, gimana cara kita pindah halaman, sama nge-styling di React. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah cukup jelas? Halo? Halo, halo? Halo, halo? Jelas, Kak. Kalau misalnya kalian ini ya, kalau misalnya kalian bingung gitu kan, misalnya malu, bukan malu sih, iyalah segan lah ya, segan untuk bertanya, kalian bisa ini sih, kalian bisa chat aku juga, nanti gimana? Ini dikasih Bang Rio WA-nya, sudah Kak, mesti dipraktekin langsung. Iya sih. Tapi kalau misalnya kalian butuh bantuan untuk di mentoring, di luar dari jam kelas boleh, kalian bisa tanya. Mungkin karena malu kan, banyak orang nanti ini mengganggu alur pelajaran. Ya udah gitu. Kalian bisa chat aku sih, atau misalnya buat diajarin lagi nanti setelah kelas, mungkin jam 9 atau jam 10 boleh. Ada jadwal tugas. Nah, itu. Bang Rio, untuk sekarang udah sampai sini sih, Bang. Oke, thank you. Thank you, Jet. Thank you banget. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Jet. Oke, jadi banyak pertanyaan. Apakah video rekaman akan di-share? Ya, pasti akan kita share, tapi kan nggak bisa langsung di-share sehabis kelas. Jadi, meskipun nanti video kami sharing, saya harap sih semua tetap ikut kelasnya sampai akhir. Jangan sampai hanya pengen dapat rekamannya. Karena kan kalau cuma rekaman nanti siapa tahu ada yang pengen ditanya, udah keburu kelewat. Gitu sih. Jadi, supaya terjawab, video kan rekamannya tapi tidak langsung setelah event, mungkin saat nanti udah sesi kedua baru muncul video 1, jadi akan lebih terlambat begitu juga ya teman-teman. Selain itu ini saya bikinin grup WhatsApp untuk teman-teman join, jadi nanti di sini akan kita bisa saling kenal satu sama lain, nanti bisa ada informasi tugasnya, di mana submit tugasnya, juga presensi dan semuanya ada di grup WhatsApp ini deh. Jadi teman-teman harap gabung ya. Harap gabung, juga nanti ada juga
teman-teman tolong follow Instagram live @ifabula. Ya nanti mungkin ada tugas-tugas yang kita pengen teman juga post di Instagram, nanti tag Ifabula. Jadi biar kita juga bisa lebih aktif lah di Sokmed, kita share hasil kerja kita seperti itu. Juga supaya siapa tahu teman-teman juga yang mau ikut bootcamp lainnya bisa tahu juga ada akademi kita. Karena akademi ini gratis, jadi siapa aja yang mau belajar menjadi bagian dari developer atau profesi lainnya bisa join di akademi kita nantinya. Itu sih teman-teman. Jadi tolong diklik dulu sebelum meninggalkan kelas dan sampai ketemu di grup WhatsApp. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi mengenai kelas ini teman-teman? Apa ada yang kurang jelas untuk proses, untuk jadwal? Kalau enggak ya saya tutup kelasnya. Bang, mau namain bentar ya. Ya. Buat teman-teman, misalnya kalau kalian masih bingung, pastiin ya, gak usah malu untuk bertanya gitu. Karena tujuan kita kan di sini untuk belajar gitu. Dan saya juga nggak mau gitu, kalian udah memberi waktu kalian di sini, tapi kan kalau kalian outputnya nggak paham juga, ya kan saya merasa ini gitu kan, ada yang salah dari saya ngajar gitu. Kalau kalian misalnya mau tanya, kalian bisa kok gitu. Kalau mau minta diajarin lagi di luar jam kelas itu nggak apa-apa, tapi nanti malam ya gitu. Gitu sih. Kalau kalian mau bikin kelas lagi, ajak beberapa orang gitu, boleh. Ya Jet, jangan sampai nanti mengajar terlalu sibuk mengajar malah lupa pekerjaan utama. Ya tapi nggak apa. Jadi itu inisiatif dari Jet sendiri untuk memberikan kelas di luar kelas ini. Jadi thank you Jet ya buat semangatnya untuk sharing sama kita semua. Kaget tuh dengarnya. Gitu. Oke teman-teman, tolong cek dulu di bagian chat. Itu saya share link buat join grup. Jadi tolong klik dulu sebelum keluar. Karena mungkin karena ini udah fix pesertanya. Jadi saya akan share link Zoom-nya via grup WhatsApp begitu. Jadi setelah nanti teman-teman klik ini, linknya akan saya matikan. Jadi memang prinsipnya adalah orang-orang yang tidak mengikuti orientasi kemarin dan tidak datang di kelas ini, berarti kalau mereka pengen ikut bootcamp-nya, mereka ikut di angkatan selanjutnya. Jadi kita udah fix peserta untuk kelas ini ada 27 orang saja. Dan begitu teman-teman. Oke teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kelas kita akhiri. Thank you buat waktunya. Sampai ketemu di hari Selasa jam 4 sore. Gitu. Oke, see you semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Yuk, Terima kasih, Kak. Kak.